Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Yang pertama kita harus tahu dulu tentang kurikulum. Yang kedua, kurikulum dan pembelajaran. Ketiga, prinsip umum pembelajaran. Yang keempat, capaian pembelajaran. Dan yang kelima, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama yaitu tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu dirubah? Dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, pasti Bapak Ibu guru penasaran ya. Yang pertama, mengapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kemudian kurikulum bisa dipahami sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Secara umum, kurikulum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah itu tidak lancar. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Untuk mengetahui perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang itu berbeda dengan zaman lalu. Jadi sebagai pendidik kita sebisa mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman. Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Lingkungan juga semakin berubah. Nah, di sini perlunya kita menyusun KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. 5 prinsip pengembangan KOSP yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip umum pembelajaran. Yang pertama, konsep pembelajarannya berpihak pada murid. Kemudian, prinsip pembelajaran berpihak pada murid, yaitu dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan capaian pembelajaran di sini yaitu adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kompetensi dalam capaian pembelajaran memakai pendekatan konstruktivisme, bukan taksonomi Bloom. Capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Fase-fase dalam kurikulum Merdeka yaitu ada fase fondasi yaitu PAUD, fase A kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C itu kelas 5 sampai 6 SD, fase D kelas 7 sampai 9 SMP, fase E itu kelas 10 SMA, dan fase F 11 sampai 12 SMA. Capaian pembelajaran dibagi dalam fase memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid, memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka yang memuat
intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler itu berisi muatan atau mapel atau muatan lainnya seperti muatan lokal jika ada. Ekstrakurikuler tetap diadakan, pelaksanaan disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik kemampuan murid. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5 yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. P5 memberikan pembelajaran kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah pada murid. Demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.